Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mulai perkuliahan pagi hari ini seperti biasa mari kita saling berbagi senyum kebahagiaan, senyum ceria. Jadi silakan on cam dan berikan senyum terindah yang Anda miliki untuk teman-teman Anda di pagi hari ini. Silakan di on cam kan. Oke. Saya sudah lihat on cam tapi belum lihat senyumnya nih. Coba Yogi, senyum Yogi. Oh, lihat Hilma, Yogi udah senyum Hilma. Ganteng ya kalau senyum ya. Ini nge-lag ya. Gerak-gerak. Coba Aisyah senyum Aisyah. Ini nggak ada pergerakan, nge-lag kayaknya. Cek. Halo? Natin di atas sinyalnya bagus Natin? Kadang bagus, kadang enggak Pak. Ini saja nge-lag ya? Iya, kadang suka nge-lag. Saya lagi nggak di kampus kan ini. Oke. Itu ada yang paket tuh. Natin paket. Ini saya nge-lag ya, kayaknya. Winda gambar saya jelas di Winda nggak? Jelas, Pak. Iya, tapi kalian mah ke saya nggak jelas nih. Gambarnya pada mati semua, ini nggak ada yang gerak-gerak.
Kan terlempar saya. Nah, sekarang mah udah bergerak gambarnya ya. Ini Elia sama Lenia sama Alvira bertiga nih. Enggak, Bapak. Berdua. Oh, berdua. Tadi Alvira sama Lenia ya. Sekarang Lenia sama Elia. Yang benar sama siapa? Oke, nanti kalau saya tiba-tiba menghilang, dikasih tahu ya. Vena, ada penampakan di belakang Vena itu. Iya, Pak. Saudara. Oh, saya mikirnya Vena masih di kosan, makanya kaget. Ada penampakan itu di belakang. Oh, udah di Masih di rumah, Bapak. Oh, iya. Oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan selanjutnya setelah Anda mengumpulkan proposal adalah tugas selanjutnya ya tugas saya ya, memastikan proposal Anda layak tidak untuk diseminarkan ya. Saya coba untuk mereview dulu ya, mereview satu saja dulu. Hari ini saya coba review punya siapa ya, yang sudah kebuka. Ini ya punya Denis ya, Denis. Halo Den. Iya, Bapak. Oke, saya punya Denis ya, saya pakai. Oke teman-teman, ini mohon disimak ya. Ini kita lihat, kita review yang punya Denis ya. Denis ngambil judul tentang telaah nilai-nilai praktis ajaran Islam dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Nah, tentu dari judul ini akan kontroversi ya Denis ya. Akan kontroversi dalam perspektif dosen-dosen IPAI ya. Apakah ini masuk ke dalam wilayah kajian penelitian IPAI atau tidak? Gitu. Tentu sebetulnya akan lebih fair kalau kemudian melihat isinya, kontennya, bukan hanya dari judulnya saja. Nilai-nilai praktis ajaran Islam dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Ini B7 apa, Denis? Gimana, Bapak? B7 apa B7? Yang itu apa sih pendidikan di masyarakat itu, Pak? Di luar sekolah. Iya. Sebenarnya bukan tidak juga B7 sih, karena ini mah kalau Ikigai mah bukan pendidikan agama Islam di luar sekolah ya. Saya sendiri masih ragu sebetulnya ya, masih ragu apakah ini masuk kategori IPAI atau tidak. Tapi nanti kita lihat dari isinya apakah bisa nggak masuk ke sana. Atau nanti judulnya harus direkayasa, direkonstruksi supaya terlihat keterkaitan dengan pendidikan agama Islamnya ya. Nilai praktis ajaran Islam dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Oke, kita lihat ya. Ini aja Denis aja yang Denis pakai laptop nggak? Halo Denis. Iya, Pak. Bisa join sebentar ya, Pak? Ya. Denis yang presentasikan ya, dibaca tiap, nanti kita lihat, kita review.
Kalau ikigai itu di masyarakat atau di pendidikannya? Kultur Di masyarakatnya, Bapak. Bukan yang ini ya. Udah ada, Pak? Ada, sob. Dari mana, Pak? Ya, nanti judulnya bisa kita rekonstruksi ya setelah kita baca isinya dulu ya. Langsung ke latar belakang jadinya, Pak? Ya. Ajaran Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Quran merupakan sebuah ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia agar para penganutnya dapat menjalankan ajaran Islam secara utuh sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya terkandung nilai yang pada dasarnya memberikan penataan yang saling berkaitan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Itu parafrase atau kutipan utuh? Parafrase, Bapak. Terus kalimat pertamanya itu kenapa hanya Al-Quran yang disebutkan di situ? Karena nemunya itu kalau misalnya ajaran Islam itu kan didapatnya dari Al-Quran gitu, Pak. Nah, dalam jurnal itu disebutkan gitu. Jadi seolah-olah satu kalimat awal itu sudah menggambarkan gagasan bahwa yang akan dikaji adalah ajaran Islam persepsi Al-Qurannya. Sementara ketika sudah menjadi nilai-nilai praktis, itu ada kontribusi dari sunnah, ada kontribusi dari ijtihadnya, sehingga kesannya jangan sampai orientasi tafsir. Gitu. Jadi bagusnya mah ajaran Islam, ya, tidak usah pakai yang termuat dalam Al-Quran. Ajaran Islam merupakan itu aja sih, ya. Karena ketika pakai keterangan ya kata sifatnya kan yang termuat dalam kitab suci Al-Quran, seolah-olah ajaran Islam itu hanya yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Ini supaya interpretasinya tidak, karena ini kalimat pertama ya. Kalimat pertama itu langsung membentuk opini pembaca. Next. Agama Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai normatif untuk menerapkan keadilan, kejujuran, persamaan, kebebasan, persaudaraan, musyawarah, dan berbagai nilai normatif lainnya. Yang kesemuanya itu hadir dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat yang teratur. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu
seharusnya dapat teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sebuah kebudayaan. Hal tersebut dimaksud makna dari sistem ajaran tersebut dapat dirasakan oleh umat manusia. Oke, kata seharusnya lebih baik diganti dengan kata idealnya. Andai aja. Oke. T.S. Eliot berkata bahwasannya kebudayaan itu hadir dan tumbuh tidak lain bersamaan dengan agama. Secara sederhana, sangat memungkinkan adanya hubungan sebab akibat antara agama dan budaya. Menurutnya, kebudayaan akan hadir sebagai hasil dari agama, begitu juga sebaliknya. Pastinya jangan berkata ya. Kola T.S. Eliot. Kola. Jangan kola berpendapat atau menyatakan bisa, tapi jangan berkata. Itu. Oke, next. Namun, menurut Amer al-Rubai, Islam bukanlah produk dari sebuah kebudayaan, melainkan Islamlah yang justru membangun sebuah kebudayaan. Dalam Islam, konsep dan semua elemen kebudayaan harus berlandaskan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan terpisah secara mandiri. Namun, kebudayaan dalam Islam merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri, sehingga Islam dan kebudayaan tidak dapat disekularisasikan, mengingat eratnya hubungan kedua hal tersebut. Next. Budaya perlu didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, dan terkandung dalam ajaran agama Islam perlu dibudayakan agar nilai tersebut tidak hanya sebatas aturan normatif, namun juga dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kebermaknaannya dapat dirasakan secara langsung, serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Lanjut. Dilansir dari wikipedia.org, populasi muslim di dunia mencapai angka 24,9%, yang menempati peringkat kedua sebagai agama yang dianut oleh masyarakat dunia. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, dari 276.361.710 Indonesia sebanyak 87,20% atau 2.229.000 beragama. Idealnya Indonesia menjadi salah satu negara daya Islam dalam kehidupannya. Oke, lanjut. Namun pada kenyataannya, implementasi nilai-nilai Islam dalam keseharian bukan hanya tampak pada masyarakat muslim, tetapi juga tampak pada masyarakat yang bukan beragama Islam. Bahkan ironinya, ada masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun perilakunya sama sekali tidak menceritakan nilai-nilai ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya, pada masyarakat yang mayoritas bukan beragama Islam, namun dalam perilakunya syarat dengan nilai-nilai Islam. Oke, lanjut. Sebagaimana penelitian Economic Islamicity Index 2019 yang dilakukan oleh Hossein Askari, menyebutkan bahwa Denmark menduduki peringkat pertama sebagai negara yang menerapkan konsep ekonomi Islam dengan idealisme Islam dalam hal pencapaian ekonomi, pemerintahan, hak rakyat dan hak politik, serta hubungan internasional. Kemudian diikuti oleh Switzerland di peringkat kedua, New Zealand di peringkat ketiga, Sweden di peringkat keempat, dan Netherlands berada di peringkat kelima. Sedangkan negara Muslim, Arab Saudi berada di peringkat ke-23, peringkat 30, Qatar peringkat ke-36, Azerbaijan peringkat ke-40, Bahrain peringkat ke-42, Kazakhstan peringkat ke-44, dan Oman peringkat ke-48. Sedangkan Indonesia sendiri berada pada posisi ke-52.
Lanjut. Denmark merupakan negara dengan populasi Muslim hanya sebesar 4,4% saja. Namun begitu, Denmark dinobatkan sebagai negara paling makmur dan aman di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh sikap jujur masyarakatnya yang menjadi fondasi untuk melahirkan generasi yang penuh manfaat. Oke, lanjut. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya jujur adalah salah satu akhlak mulia yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata al-siddiq yang berarti orang yang jujur. Bahkan perintah untuk jujur dapat ditemukan dalam ayat suci Al-Quran. Salah satunya yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Namun begitu, perintah jujur tidak akan bermakna apa-apa jika hanya sebagai aturan normatif yang tidak terlaksana dalam kehidupan. Maka dari itu, jujur perlu dibudayakan. Sebagai bukti hasil kejujuran, Denmark dinobatkan sebagai negara terbahagia, meskipun Denmark mayoritas penduduk Muslim. Oke, lanjut. Berdasarkan peringkat yang diberikan oleh EPI atau Environmental Performance Index mengenai kesehatan lingkungan dan vitalitas ekosistem, Switzerland merupakan negara terbersih ketiga di dunia setelah Denmark dan Luxembourg. Switzerland merupakan salah satu negara yang berada di benua Eropa. Switzerland dikenal dengan kebersihan airnya, hutan yang lebat, serta keberadaan flora dan fauna yang melimpah. Keberadaan Switzerland sebagai salah satu negara terbersih di dunia tidak lain disebabkan oleh tingginya tingkat daur ulang sampah, adanya inovasi dalam teknik lingkungan, rendahnya dampak transportasi terhadap lingkungan, dan tingginya kesadaran dalam penggunaan energi yang bersih dan aman terhadap lingkungan. Semua hal tersebut dapat terlaksana karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Islam sebagai agama yang kafah, sempurna, dan paling lengkap ajarannya juga mengajarkan nilai yang mengajarkan manusia untuk hidup bersih dan menjaga lingkungan. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk membiasakan hidup bersih karena Allah Subhanahu Wa Taala menyukai ini terdapat dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bersih dan suci dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Sebaliknya, tampak kekeliruan umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Contohnya, pada masyarakat Indonesia, Islam hanya sebagai aturan normatif semata, sehingga pengetahuan akan nilai dari ajaran Islam tersebut tidak berusaha direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal idealnya perilaku dan kehidupan masyarakat Muslim seharusnya berpedoman dan mencerminkan kebudayaan yang syarat dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Ya, lanjut. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perilakunya belum mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Contohnya saja dalam riset Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa hanya 20% atau sekitar 52 juta orang dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Padahal telah kita ketahui sebelumnya bahwa kebersihan merupakan bagian dan ciri dari orang yang beriman. Jangan kita ketahui lah pastinya. Padahal dalam ajaran Islam Lanjut, Pak. Kemudian tingkat kejahatan di Indonesia juga tergolong cukup tinggi. Di benua Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dengan tingkat kejahatan 46,23%.
Dilansir dari medcom.id, tercatat bahwa angka kriminalitas pada minggu pertama sampai minggu kedua di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 5,8%. Terdapat 4 jenis kejahatan yang terjadi pada minggu-minggu pertama bulan Januari. Keempat jenis kejahatan tersebut yaitu kejahatan konvensional, kejahatan tradisional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Next. Sungguh ironi mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, ternyata dalam kehidupannya tidak mencerminkan perilaku dan gaya hidup yang islami. Hal tersebut membuktikan bahwasannya pemahaman akan ajaran Islam pada masyarakat Indonesia masih sebatas aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Akan tetapi kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai ajaran Islam tersebut masih sangat minim. Sedangkan pada masyarakat yang tidak begitu mengenal Islam, kehidupannya sangat syarat dan kental dengan nilai-nilai Islami. Contoh kecilnya saja yaitu negara Denmark yang tidak hanya dinobatkan sebagai negara teraman, tetapi juga dalam kehidupan bernegaranya juga ternyata pentingnya pada masyarakat Denmark membuat kejujuran sebagai budaya yang diturunkan secara turun-temurun untuk melahirkan generasi selanjutnya yang penuh manfaat. Next. Selain Denmark, juga terdapat negara-negara lain yang tidak mengenal Islam normatif, namun perilaku dan kehidupan masyarakatnya syarat dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagai contohnya, yaitu negara Jepang. Jepang dengan nilai-nilai kebaikan yang syarat dengan idealisme. Salah satu budaya yang tetap eksis pada jati diri masyarakat Jepang adalah Bushido. Bushido merupakan semangat samurai yang dipercaya sebagai satu faktor yang membentuk karakter bangsa Jepang sehingga menjadikannya sebagai bangsa yang unggul dan mampu bangkit dari kehancuran selepas Perang Dunia Kedua, dan kini mampu menjadi negara industri yang sangat berpengaruh di dunia. Dalam Bushido terkandung ajaran-ajaran moral yang tinggi terkait tanggung jawab, kesetiaan, sopan sama, kerelaan berkorban, pengabdian, kerja keras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan, kesehatan jasmani dan rohani, kejujuran, dan pengendalian diri. Lanjut. Jepang bukanlah negara Islam ataupun negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tercatat bahwa pada tahun 2017, 70% dari total populasi di Jepang beragama Shinto, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Statista Research Department pada Oktober 2020 lalu menyebutkan bahwa hanya 1% saja Muslim yang hidup dan tinggal di negara matahari terbit itu, sedangkan 4% Muslim lainnya hanya sebatas pendatang. Lanjut. Namun begitu, telah disebutkan sebelumnya bahwa Jepang memiliki budaya dengan nilai yang luhur, nilai yang diajarkan dalam ajaran, dan oleh karena itu budaya Jepang tersebut dapat dijadikan sebagai referensi atau model bagaimana wujud praktis dari nilai-nilai ajaran Islam, sehingga umat Islam dapat mengetahui apa saja manfaat dari nilai ajaran Islam ketika dipraktikkan. Ya, terus? Salah satu budaya masyarakat Jepang yang banyak mengandung nilai-nilai ajaran Islam adalah Ikigai. Pada masyarakat Jepang, Ikigai yang diartikan sebagai purpose in life atau live worth living, Ikigai merupakan tujuan hidup orang Jepang untuk mencapai suatu kehidupan yang bermakna dan merasakan kebahagiaan serta kesejahteraan dengan menjadi hidup dalam kehidupan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sergej dan Roman Yampolsky, konsep Ikigai ini memiliki korelasi antara kesehatan
dan rahasia umur panjang orang Jepang. Dengan kata lain, apabila seorang tidak merasa bahagia dalam hidupnya, maka itu akan berdampak pada kesehatannya pula. Ya, terus? Namun meskipun demikian, terdapat perbedaan yang besar dalam orientasi tujuan dari penerapan nilai-nilai luhur tersebut dengan tujuan dari penerapan nilai-nilai ajaran Islam. Jika dalam budaya Ikigai berorientasi pada pemenuhan tujuan hidup di dunia untuk merasakan kebahagiaan dan kehidupan di dunia, dalam Islam orientasi tujuan dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan tidak hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Ya, next. Sehingga peneliti tertarik dalam mengkaji budaya Ikigai pada masyarakat Jepang tersebut, yang mana di dalam budaya Ikigai tersebut syarat dengan nilai-nilai Islami yang masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Jepang masa kini. Meskipun terdapat perbedaan orientasi tujuan dari kebudayaan Ikigai tersebut dengan tujuan dari penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang telaah nilai-nilai praktis ajaran Islam dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Oke, saya komentari dulu ya. Ini kalau secara sistematika berpikir sudah runtut ya, sudah enak. Hanya di sini nanti kita akan menemukan ada kerangka pikir yang belum terbangun dari latar belakang ini ya. Yang pertama, ini yang baikin dulu ya, Jadi Dennis sudah menyampaikan gagasan ideal terkait Islam dalam perspektif norma dan Islam dalam perspektif budaya. Bahwa Islam bukan hanya sebatas ajaran yang diyakini dan dianut, juga harus diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku dalam menginterpretasikan nilai-nilai ajaran Islam itulah yang kemudian menghasilkan budayaan. Itu idealnya seperti itu ya, bahwa agama itu bukan hanya melangit tapi harus membumi ya. Karena agama bukan agama langit tapi agama bumi. Artinya agama itu harus dibumikan, bukan hanya diawang-awang terus. Nah, itu gagasan awal ya dari Dennis ya. Kemudian Dennis memberikan sebuah kenyataan bahwa nyatanya yang mampu membumikan nilai-nilai Islam justru Islam. Tadi dicontohkan orang-orang Denmark, Swiss, New Zealand, dan sebagainya. Oke, itu adalah gagasan awal terkait Islam dan kebudayaan. Artinya ada titik lemah bahwa kelemahan umat Islam adalah belum bisa membudayakan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, itu harus muncul nanti di paragraf yang mana tadi ya. Jadi ketika Dennis menceritakan idealnya ajaran yang harus mengandung banyak nilai ajaran, tapi kenyataannya kehidupan umat Islamnya belum seperti apa yang menjadi nilai ajarannya, maka harus muncul statement dari Dennis yang menyatakan bahwa berdasarkan pada idealisme Islam dengan realita yang ada, tampak masih terdapat permasalahan umat Islam dalam membumikan nilai-nilai ajaran Islam masih berkutat dalam tataran dengan sifat abstrak dalam tataran praktisnya, perilakunya. Nah, itu adalah gagasan awal. Lalu oleh Dennis diturunkan lagi, saya lihat bentuk-bentuk kebudayaan orang non-Islam, masyarakat yang notabene bukan orang Islam, tetapi mencerminkan nilai ajaran Islam. Ya, misalnya, jadi tadi mencontohkan yang Jepang gitu ya, yang Jepang. Nah, harusnya ini juga sama. Harusnya ketika Dennis mencontohkan Ikigai, maka Dennis juga harus bisa memberikan realitanya. Bagaimana realitanya? Prinsip-prinsip yang tadi Ikigai itu apa intinya sih? Ya. Intinya apa Ikigai itu? Ikigai itu biar menjalani kehidupannya itu punya tujuan, Pak.
Kan konsep hidup bahagia ya. Ya, Nah, harusnya itu juga kan bermasalah dengan, kan kalau tadi misalnya tentang budaya jujur, budaya jadi contohkan bisa sih, bahkan statistiknya seperti ini, jujur juga sama, kejahatan tinggi. Nah, kalau yang berkaitan dengan ikigai, ada nggak datanya? Realitanya. Realita yang berhubungan dengan umat Islamnya. lupa. Yang Dennis tulis di latar belakang ada tidak? Oh, kalau yang di sini berarti belum ada ya Pak, belum tercantum. Artinya kan sebetulnya kan yang modernis teliti kan bukan Islam dan budaya, bukan budaya Jepang dan Islamnya kan, tapi fokus ke ikigainya. Artinya harus ada realita yang menunjukkan bahwa umat Islam khususnya di Indonesia itu masih bermasalah dengan konsep kebahagiaan hidup atau konsep tujuan hidup atau apa yang menunjukkan bahwa ya kayak tadi bagus tuh misalnya tentang kejujuran dicontohkan umat Islam belum pada jujur, kejahatannya tinggi, kebersihan ini realitanya data statistiknya kita rendah. Nah ikigai juga harusnya seperti itu. Bisa ditangkap nggak, Dennis? Ya bisa loh. Ya. Yang di atas sudah bagus tuh ini udah bagus. Dia ada bahwa umat Islam belum mampu mempraktiskan nilai-nilai ajaran Islam tentang kebersihan. Umat Islam belum mampu mempraktiskan nilai Islam tentang kejujuran. Umat Islam belum mampu mempraktiskan nilai-nilai ajaran Islam tentang persaudaraan, tentang kedermawanan. Nah, ini juga harus sama. Umat Islam belum mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam tentang pola hidup bahagia. Atau ini apa ini? Pilih itu apa? Kemana nih? Tunjukkan. Oke, secara gagasan awal. Kira-kira Dennis melihat fenomena apa? Kenapa ikigai yang diambil? Memang ada masalah apa dengan apa umat Islam yang berhubungan dengan ikigai? Misalnya apa? Jadi di ikigainya itu ada nilai-nilainya lagi Pak. Nilai-nilainya itu kayak persaudaraan, terus saling menjaga orang lain, saling membantu orang lain gitu. Nah, terus paling dari sininya Pak yang terus kayak hidupnya tuh berkecukupan, maksudnya hidupnya itu tidak berlebihan, dilihat aja dari makannya gitu, sama kayak dari nilai normatif Islam kan kalau misalnya kita makan jangan sampai kenyang gitu. Nah di ikigai itu ada yang kayak gitu, jadi mungkin kayak ke praktik yang ada di dalam ikigainya itu yang terkesan Islami gitu Pak. Tapi kalau mungkin ya, nah itu harusnya dimunculkan setelah itu. Jadi apa sih ideal dari itu Jepang? Budaya Jepang yang bersifat praktis kan? Ya, jadi praktek kehidupan masyarakat Jepang berdasarkan nilai-nilai filosofi yang dianutnya. Tadi nilai persaudaraan, nilai toleransi dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, di bawahnya tunjukkan bahwa, dan ditambahkan di bawahnya bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam budaya ikigai ini relevan dengan budaya Islam. Namun kenyataannya masyarakat Islam justru belum mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam sendiri, seperti tadi nilai persaudaraan. Contohnya apa realitanya? Toleransi, contohnya apa? Kayak di atas tuh bagus, ada data statistiknya. Bla 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 bla. Sehingga nanti muncul pernyataan Dennis bahwa kenapa masyarakat Jepang bisa menerapkan nilai-nilai norma hidup dan mengapa orang Islam belum bisa? Kan itu kan yang ingin dicapai oleh Dennis itu kan? Kenapa orang Jepang bisa menerapkan nilai-nilai ajarannya? Dan kenapa kita belum? Nah, kita kan akan meniru. Jadi yang kita tiru bukan nilai-nilai ajaran ikigainya, tapi metodologi atau strategi yang digunakan oleh masyarakat Jepang sehingga nilai-nilai normatif ajaran
ajaran yang dianutnya bisa terrealisasikan dalam bentuk budaya masyarakat Jepang, itu kan? Ya. Nah, berarti itu yang harus ditambahkan oleh Denis ya. Denis tambahkan realita yang berkaitan dengan antitesis ya, antitesis dari Ikigai. Kalau yang menunjukkan bahwa umat-umat Islam masih lemah dalam praktis ajaran Islam yang berhubungan dengan yang relevan dengan yang tadi Ikigai itu ya. Oke, itu yang pertama Denis ya. Yang kedua, ini dicatat, ini review ya. Berarti Denis sudah saya review lebih dulu dibanding yang lain. Yang keduanya, ini tarik ke PAI. Bagaimana caranya tarik ke PAI? Nah, setelah Denis nanti menyampaikan tentang realita bahwa masyarakat Muslim di Indonesia masih bermasalah dengan persaudaraan, masih bermasalah dengan praktis. Tunjukkan bahwa meski demikian, sesungguhnya Indonesia telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakatnya, salah satunya melalui pendidikan agama Islam. Nah, itu Denis. Bisa kan nyambungkan ya? Ya. Nah, setelah itu bicara kelemahannya. Namun, pendidikan agama Islam yang telah diajarkan sejak SD sampai perguruan tinggi, sampai saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Nah, kalau perlu tunjukkan risetnya yang menunjukkan bahwa kelemahan PAI itu adalah terlalu banyak muatan kognitif dan kurang dalam muatan praktisnya. Nah, sampai situ bisa ditangkap. Azlan, nonton aja. Apa? Liatin apa, Pan? Oke, Denis, bisa ditangkap lagi? Iya, Bapak. Jadi, setelah bicara realita kelemahan masyarakat Muslim di Indonesia yang berhubungan dengan Ikigai tadi ya, persaudaraan, hidup sederhana, dan sebagainya, Denis lanjutkan bahwa sebetulnya sudah ada upaya dari Indonesia melalui pendidikan agama. Hanya saja pendidikan agama Islam di Indonesia yang sudah diajarkan dari SD sampai perguruan tinggi ternyata belum mampu membangun kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk mempraktekkan nilai-nilai Islam. Nah, menarik untuk dikaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Jepang sehingga nilai-nilai ajaran Islamnya dan nilai-nilai prinsip kehidupannya bisa terrealisasikan dalam bentuk budaya kehidupan sehari-hari. Sehingga hal itu bisa diadopsi. Sehingga nilai-nilai kejujuran bisa dipraktekkan, nilai-nilai persaudaraan bisa dipraktekkan, nilai-nilai toleransi bisa dipraktekkan. Nah, sehingga nanti yang Denis itu ada implikasi dari riset ini kepada pembelajaran PAI. Ya, tentunya misalnya kalau ke bagian apanya sih di PAI itu? Ya, ke bagian strategi pembelajaran. Sehingga nanti judulnya juga bisa rubah. Jadi telaah nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat, dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang, dan implikasinya terhadap strategi pembelajaran PAI di Indonesia. Jadi ada implikasi terhadap strategi pembelajaran PAI. Nah, itu bisa ya. Jadi kalau ada yang tanya apa hubungannya budaya Ikigai dengan PAI? Nah, Denis bisa berargumen bahwa kelemahan PAI itu diantaranya terlalu banyak ranah kognitifnya dan kurang mampu membangun kesadaran secara praktis. Sementara di Ikigai itu masyarakat secara sadar mempraktekkan nilai-nilai itu. Kok bisa sih? Nah, gitu Denis. Bisa ditangkap ya? Bisa, Bapak. Oke, turun ke bawah, coba ke rumusan masalahnya.
Nah, ini nanti kan rumusannya kan sesuai judul ya. Maka nanti rumusannya adalah bagaimana telaah nilai-nilai ajaran Islam, bagaimana nilai-nilai dalam budaya gereja masyarakat Jepang dan implikasinya terhadap PAI. Gitu ya. Iya, Bapak. Nah, rumusan khususnya pertanyaan penelitiannya apa? Boleh. Oke, bawah turun. Nah, ini yang kedua tidak relevan ya rumusannya. Itu diganti, harusnya bagaimana strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai itu ya. Atau nggak enak nih kalimatnya kalau 2 kali budaya ya. Bagaimana strategi masyarakat Jepang sehingga tinggal apalah yang tadi aja. Udah lagi. Yang ketiga baru bagaimana implikasi nilai bagaimana implikasi jangan pakai nilai, bagaimana implikasi strategi bagaimana implikasi kan yang mau diadopsi teh strateginya atau budayanya? Strateginya kan ya? Strateginya berarti, Pak. Ya, bukan budaya kan, kalau budaya kan kita sudah punya norma kita sendiri Islam. Bagaimana implikasi strategi yang atas diulangi lagi itunya, dikopas strategi masyarakat Jepang dalam budayakan. Nah, yang poin ke B ya. Nah, jangan pakai tersebut ya. Oh, iya, Pak. terhadap strategi pembelajaran PAI. Berarti judulnya juga bukan telaah nilai ajaran Islam, tapi strategi ya. Telaah nilai ajaran Islam. Tapi nggak apa-apa lah judulnya begitu, telaah nilai ajaran Islam dan strateginya. Nah, ini lebih bisa nyambung nih ke ada PAI-an. Nah, ke bawahnya nanti menyesuaikan ya. Tujuan lompatnya menyesuaikan. Oke, sebelum ke sana saya coba tanya dulu ya.
Coba Denis di close dulu, di close dulu share screen-nya. Nah, coba Fikran Safa Alam. Fikran, Ya Pak, coba Fikran komentari gagasan Denis, kemudian apa kerangka berpikir Denis seperti apa? Yang Fikran tangkap. review tadi dari Bapak atau gimana Pak? Ya, ya. Kata Bapak tadi udah runtut gitu. Enggak, kalau Fikran menyimak yang Denis gimana? Oh ya Pak. Bagi pembaca lah, Fikran kan pembaca ya, pendengar, pemirsa. Gimana coba Ya, Pak. komentari? Dari umum dulu terus ke khusus, maksudnya tuh dari budaya Islam praktis, nah Islam budaya praktis nah Islam di negara-negara gitu Pak. Terus nanti dispesifikkan ke Jepang itu nilai-nilai praktis. Jadi ditarik dari umum ke khusus gitu Pak. Gitu Pak, atau kurang? Topik Ramdhani, coba topik. Yang Anda tangkap dari gagasannya Indonesia itu apa dengan riset ini? Topik Ramdhani. Lagi di toilet, Pik? Lagi masak mie rebus? Yang on cam nggak akan saya tanya, yang off cam saya tanya. Aslam, Ahyari. Aslam? Halo Aslam? Dua ya kena jong saya. Rayandra, halo Rayandra. Rayandra. 3 nih saya kena jong. Kamaran itu. Ajis, Gumelar, Ajis. Ya Pak. Oke, yang Ajis tangkap dari tadi gagasannya Denisa itu seperti apa? Yang Ajis tangkap sih Pak, si konteks dari apa ikigai maupun apa budaya Jepangnya tuh masih perlu diperjelas lagi ya Pak. Halo? Ya, gagasan yang Ajis tangkap nih. Ini saja mau riset apa sih? Yang Indonesia mau riset apa? Indonesia mau riset tentang apa? Gary Ismail, Gary, coba Gary. Hadir Pak. Ger, coba apa yang Gary tangkap tadi dari gagasan Denisa? Tadi itu risetnya. ya Bismillah, tadi itu sempat ngejelasin tentang yang saya tangkap Pak ya, bagaimana orang Jepang itu merealisasikan apa budaya kebiasaannya gitu kayak tadi yang sopan, jujur dan sebagainya. Nah, yang Indonesia apa sih cari itu bagaimana strategi orang Jepang itu merealisasikan budaya kebiasaan baiknya itu gitu. Karena sekarang umat Islam sendiri susah untuk merealisasikan sikap sesuai ajaran agamanya. Nah, menurut Gary ini nyambung nggak dengan IPAI? Kalau menurut saya nyambung Pak, kagak nyambung. Dalam hal apa nih nyambungnya? Dalam hal apa ya, akhlak itu Pak, tentang sikap akhlak Pak. Oke, Asep Soleh, Asep.
Iya, Pak. Coba Sep, apa yang Asep komentari Sep yang Denis tadi. Jadi kalau kata Asep mah di yang memang kalau dari data yang tadi disajikan itu perilaku umat Islam di Indonesia itu ya agak sedikit mencoba mengada orang Jepang itu terhadap umat Islam oleh umat Islam di Indonesia gitu. Nah, itu strateginya seperti apa? Suaranya putus-putus Sep. Aduh. Saya coba Nur Persada Nusantara. Nur. Iya Pak, mohon maaf absen Pak karena sedang di rumah. Oh iya ya, di Jogja di mana Nur teh? Di Jakarta Pak. Oh, bukan orang Jogja, orang Jakarta. Oh iya, silakan. Iya Pak, nah, kalau yang tadi sempat saya pahami gitu ya Pak, Denisa meneliti terkait telaah nilai-nilai ikigai yang terdapat di dalam budaya Jepang, yaitu ada sifat jujur, bersih, dan lain-lain gitu ya Pak. Nah, kondisi idealnya itu kan memang sudah disampaikan di dalam proposalnya Denisa bahwa seperti nilai jujur, seperti nilai kebersihannya sudah, kondisi realitanya juga di dalam aktualisasinya di masyarakat Indonesia masih kurangnya jujur dan juga kebersihan, nilai-nilai ikigai seperti itu Pak. Tapi yang memang yang tadi saya tangkap yang kurangnya itu adalah kondisi ideal ikigai yang menurut konsep ikigai itu sendiri gitu Pak, bukan konsep kebersihan dan konsep jujurnya, tapi apakah kondisi ideal ikigai itu ada atau tidak gitu Pak, gitu kan ya Pak, dari saya yang tangkap. Ya. Oke, good, berarti menyimak ya dari awal. Nah, saya yang sobat perempuan ya, yang perempuan, saya ingin dengar suaranya Nabila Yahya. Nabil. Denis sudah masuk lagi Denis? Iya Bapak. Oh, ini lagi di komentari ya Denis ya. Coba Nabila, komentari Nabila. Halo, Nabila. Ini mau sound kayaknya sinyalnya jelek. Apa sinyalnya lagi kurang bagus? Sebentar Pak. Halo Pak. Oke, saya ingin pelajaran apa yang bisa Nabila tangkap dari review saya tadi terhadap Denisa. Kalau awalnya sih Pak, kalau dari yang konsep ikigai itu kan kayak belum kelihatan ya kaitannya. Yang Bapak tuh waktu sebelumnya pernah bilang belum tahu kalau yang Denisa itu bisa dikaitin sama PAI atau enggak. Tapi setelah tadi dibedah gitu ya proposal penelitiannya, ternyata ada kaitannya. Jadi bisa dari konsep ikigai itu bisa dijadiin strategi pembelajaran PAI gitu untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Oke, good. Nakiatun Nada. Ada Bapak. Oke, Nada. Coba Nada, apa pelajaran yang bisa Nada tangkap dari review tadi? Ini Pak, Apa? Halo, Nanda.
Hilang nih. Melin dan Lutfiah, on cam. Bapak, maaf ini tuh udah on cam tapi laptopnya lagi blank jadi hitam semua. Oh, yang hitam apanya? Nggak tahu. Itu Oh, sekali ke masak tutung. Oke, saya mau Meli dan Lutfiah mengambil pelajaran dari review tadi, tapi tunjukkan kalian kompak, jadi saling melengkapi. Bapak Melinnya lagi ke belakang. Berarti nggak kompak atau kalau ke belakang, ludornya terus ke belakang. Ya ganti pasangan, Rianti dan Nunung. Nah, ini pasangan nih. Rianti dan Nunung pasangan. Coba komentari pelajaran yang bisa diambil dari review tadi. Tapi kompak ya, saling melengkapi dua orang ini berbicara. Kemudian. Jadi dari penjelasan yang Denisa berikan tadi ya, dari proposal, Denisa di proposal itu tuh menerangkan budaya Ikigai yang dimana budaya itu tuh sama dengan budaya Islam, dan Denisa tuh ingin meneliti tentang budaya Ikigai dan kenapa budaya Ikigai itu ada gitunya, bisa diterapkan di Indonesia. Kalau nggak salah kayak gitu Pak, yang aku tangkap. Ya dilanjutin. Terus dari budaya yang udah diteliti itu nantinya dihubungkan gitu ke strategi pembelajaran PAI untuk menanamkan nilai-nilai keislaman gitu. Karena kalau di Islam konsep-konsep tadi itu kayak jujur gitu udah ada tapi baru secara normatif gitu. Cuman kalau yang mau Denisa tangkap mungkin di Jepang itu budaya itu udah diterapkan secara praktis gitu Pak. Oke, terima kasih. Kompak terus ya. Jangan lupa sarapan. Nita, Astri, Nita, menurut Nita, apa sih konteksnya apa? Risetnya jadi tentang apa konteksnya? Nita, Astri, Utami. Risetnya Denis, konteksnya tentang apa? Halo? Ini suara saya sakti kan ya? Tiap yang saya ajak ngobrol langsung terlempar. Langsung terlempar sinyalnya kalau saya ngomong. Bunafa, Dwi, Oktam. Bunafa. Ya, Pak. Oke, jadi gini ya. Saya mereview yang punya Denis, itu sekalian pembelajaran buat Anda tentang kerangka berpikir. Karena kemarin beberapa kali ujian sidang, itu pertanyaan saya kepada para peserta sidang itu terkait dengan kerangka berpikirnya yang masih lemah di latar belakang. Nah, saya ingin angkatan Anda itu kokoh di latar belakangnya, kerangka berpikirnya, antara konteksnya, idealnya, realitanya, kemudian permasalahannya apa, hubungan antara riset yang Anda akan lakukan dengan sebagai solusi terhadap permasalahan itu, emang tidak gitu. Nah, kalau Hunapa menangkapnya yang dari Denis tadi, ini apa konteksnya? Lebih ke inian Denisa itu kurang di PAI-nya strateginya untuk memasuki pelajaran di jurusan PAI-nya itu kurang gitu Pak, mungkin. Oke, pertanyaan saya itu berurut ya, ini tentang kerangka berpikir dari mulai konteks, kondisi ideal, realita, kemudian identifikasi masalahnya apa, lalu solusi dari judul riset Anda terhadap permasalahan itu apa. Nah, saya ingin yang punya Denis kita bedah. Yang punya Denis itu konteksnya apa sih? Coba Tamara.
Yang punya Denis, konteksnya tentang apa? Iya Pak, gimana? Ya, yang risetnya Denis, itu konteksnya tentang apa? Konteksnya apa ya Pak? Sebenarnya masih belum paham Pak tadi itu, soalnya saya ini tadi ke air dulu. Jadi kurang memahami itu. Cuman yang bagian pas pertengahan tentang strategi pembelajaran tadi itu sama kaitan dengan PAI gitu Pak. Yang ditangkap. Oke, saya mau tanya yang coba Desi. Desi saya yakin nggak ke toilet kan tadi? Enggak, Bapak. Nggak ke warung kan? Ke toilet tapi cuma bentar kok, Bapak. Oh ya, coba konteksnya tentang apa nih? Konteksnya. Itu lebih ke penanaman strateginya gitu, bukan Bapak? Jadi pengen islamisasi kan kayak masyarakat Jepang itu walaupun bukan orang Islam tapi dia budayanya Islam. Nah, kenapa di Indonesia enggak? Jadi pengen tahu strategi yang dipakai gitu. Oke. Dalam bahasa yang lebih sederhana itu kan konteksnya bicara tentang bagaimana tentang membudayakan nilai-nilai ajaran Islam. Itu ya. Itu Denis. Jadi Denis itu harus bisa memberi nanti ketika ujian proposal harus memberikan gambaran bahwa konteks saya itu tentang strategi membudayakan nilai-nilai ajaran Islam. Nah itu ya. Kumaha strategina supaya nilai Islam itu membudaya, jangan hanya melangit tapi harus membudaya. Itu langsung menarik loh ketika Anda bicara di awal, ketika presentasi menyampaikan bahwa riset saya berkaitan dengan membudayakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, itu langsung menarik tuh ketika bicara tentang membudayakan nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Jadi kondisi idealnya seperti apa, Eva? Kondisi ideal yang diharapkan oleh Denisa lewat risetnya itu seperti apa? Ya, kan nilai Islam yang sudah realisasikan di Jepang gitu. Jadi ini di Indonesia itu seperti hal kesalahan gitu. Oke, suaranya hilang. Gantilah, Novi Nur Hidayah. Yang Novi tangkap ideal, kondisi ideal yang diharapkan dari konteks yang tadi itu. Kondisi yang diharapkan dari yang punya Denisa itu, jadi di Indonesia itu yang dimana mayoritasnya umat Islam itu bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu yang dimana konteksnya itu kehidupan ikigai yang diterapkan di Jepang gitu Pak. Oke, jadi kan idealismenya adalah yang tadi ya, yang saya tangkap dari idealisme itu pertama, bahwa Islam ajaran yang kaya dengan berbagai macam nilai. Itu ya, idealnya itu. Kemudian nilai-nilai ajaran Islam tadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Itu idealnya seperti itu. Jadi harus ajaran Islam itu harus terrealisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tidak sebatas norma saja. Tidak sebatas ajaran saja, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa agamanya itu harus berubah menjadi amal soleh. Jadi ya. Jadi iman dan ilmu itu tidak bermakna apa-apa kalau tidak jadi amal soleh. Nah, budaya itu amal solehnya itu. Amal soleh itu adalah kebudayaan, praktek, bukan hanya sekedar gagasan. Oke, sekarang bicara realitanya apa? Vena, apa realita yang diangkat oleh Denis terkaitan dengan yang tadi? Idealnya nilai-nilai ajaran Islam itu terimplementasikan dalam kehidupan praktis masyarakat Muslim. Kenyataannya seperti apa, Ven? Yang tadi ditangkap dari Denis. Ya, mungkin kenyataannya tuh belum sepenuhnya diimplementasikan gitu oleh masyarakat Muslim di Indonesia karena ternyata masih banyak
kasus-kasus kejahatan gitu yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tidak mencerminkan sikap-sikap yang Islami gitu Pak. Misalnya apa yang dicontohkan Denisa di proposalnya? Misalnya tadi tentang kayak tadi tuh yang ini Pak yang saya tadi lupa yang kasusnya teh. Lupa Bapak, takut salah. Tidak apa-apa. Ini apa genrenya apa contohnya? Ya kayak kejahatan yang korupsi kayak gitu bukan sih tadi disinggung nggak? Ya nilai kejujuran. Ya kejujuran gitu Pak. Kebersihan gitu ya. Kebersihan. Oke, itu realitanya. Berarti idealnya Islam yang kaya dengan norma-norma itu terrealisasikan. Kenyataannya belum terrealisasikan. Bahkan yang merealisasikan justru orang-orang yang bukan beragama Islam. Itu ya, Indonesia. Oke. Kemudian identifikasi masalah. Apa masalah yang diidentifikasi oleh Denisa? Nah, ini sudah muncul nih, Lutfia dan Melina. Saya penasaran nih. Ini sudah kembali belum aura positifnya. Kira-kira apa yang Denisa identifikasi dengan yang tadi fenomena ideal dan realita tadi? Tunggu dulu. Jadi Pak, masalahnya tuh ternyata kan tadi tuh ada negara Denmark yang muslimnya tuh banyak tapi negaranya juga baik. Tapi ternyata di Indonesia negara muslimnya banyak tapi masih banyak kejahatan. Itu Pak. Masalahnya tuh. Dan itu ternyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman katanya. Pemahaman keagamaan kalau dari tadi penjelasan Teh Denisa tuh Pak. Betul, Denis kayak gitu, Denis? Iya, tadi di atas disebutin kayak gitu, Pak. Pemahaman keagamaan diimplikasikan dalam kehidupan. Oke. Nah, jadi nanti Denis harus muncul kata-kata identifikasi. Bagus tuh kalau muncul di proposal ya. Berdasarkan kondisi ideal dan realita yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan membudayakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, saya identifikasi yang pertama bahwa masih banyak masyarakat Muslim yang belum mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nilai-nilai ajaran Islam belum menjadi budaya masyarakat Muslim. Terus yang ketiganya nanti identifikasi lagi bahwa upaya negara Indonesia melalui pembelajaran PAI belum mampu menciptakan masyarakat Muslim yang berbudaya Islami. Nah, itu. Nah, itu nanti identifikasi itu boleh dimunculkan di latar belakang Indonesia, boleh juga dimunculkan sebagai kalimat awal di rumusan masalah. Silahkan sih. Kalau saya di disertasi sih menempatkannya di pas rumusan masalah ya. Jadi sebelum saya menyampaikan rumusan masalah umum, saya sampaikan dulu berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia, boleh lah. Titik 2, 1 yang tadi sebutkan. Sehingga langsung kelihatan, oh ini loh permasalahannya. Gitu. Oke, Elia, kalau menurut Elia, judul yang Denisa itu sudah merupakan solusi tidak dengan permasalahan yang diangkat tadi? Gimana titik temunya antara riset yang akan dilakukan dengan permasalahan tadi? Tadi sih yang Elia tangkap ya, untuk judulnya itu kan telaah konsep, berarti bentuknya itu lebih ke studi literatur, betul nggak Denisa?
soalnya udah tadi tuh yang lihat tuh kata Bapak tuh ada beberapa ini data ya yang realitanya itu kurang gitu. Coba kalau misalkan tadi itu kata Bapak data yang ikigai-nya itu ditambah gitu. Itu sih yang Elia tangkap. Jadi supaya si X latar belakang itu nyambung satu sama lain, tapi untuk yang lainnya udah bagus gitu. Nah, Coba Irgi Sukmawijaya, Irgi, coba kaitkan antara judul riset Denisa dengan permasalahannya, nyambung belum? Kalau dilihat dari judul ya Pak, telaah apa sih tadi? Telaah kebudayaan Ikigai Jepang dengan masalah ya. Apakah nyambung atau tidak? Ya sepertinya nyambung Pak. Mengingat seperti yang disampaikan Denisa bahwa tradisi masyarakat Ikigai Jepang itu ya sangat tertib ya dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka itu buang sampah pada tempatnya, kemudian kurangnya angka kejahatan di sana, saya rasa cocok ya diterapkan sebagai strategi pembelajaran PAI, Pak. Oke, jadi disambungkannya dengan strateginya ya, bahwa tidak apa-apa kita belajar dari, kita punya normanya, ya orang Jepang punya prakteknya, disambungkan ya, nilai-nilai ajaran Islam dengan praktek-prakteknya. Oke, baik, selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Sekali lagi ya, jadi pelajaran tentang kerangka berpikir sistematis. Coba Nisa Insani, kerangka berpikir sistematisnya Denisa itu di mana? Saya katakan sih sudah sistematis orang berpikirnya, tapi tadi masih ada yang bolong-bolong, harus dilengkapi. Ya Pak, kan tadi kerangka berpikir yang itu aja ya Pak, yang urutan latar belakang. Iya kan tadi membicarakan kebudayaan gitu ya. Nah, konteksnya itu membicarakan kebudayaan dan dilanjutkan dengan kondisi ideal yang dimana bahwa di ajaran Islam tuh apa ya, kaya akan kebudayaan yang baik gitu ya, yang kayak misalkan tadi dalam kebersihan, dalam kejujuran sikap gitu, terus dalam berperilaku sesama manusia, dan juga tentang pola pikir dan lain-lain gitu ya. Terus tadi permasalahan masuk ke permasalahannya gitu ya, setelah kondisi ideal yang dimana nilai ajaran Islam itu kaya akan kebudayaan yang baik, tetapi dalam kondisi empiris atau dalam kondisi nyatanya tuh bahkan yang tidak negara yang bukan mayoritas penduduknya bukan mayoritas Islam pun bisa gitu ya menerapkan pola pikir, idealisme, konsep ekonomi Islam, dan juga menurut riset dikatakan bahwa tentang kebersihan, tentang dan yang lain-lain gitu ya, yang kebudayaan yang Islaminya tuh ada gitu. Tetapi di Indonesia sendiri yang mayoritas Islamnya yang penduduknya mayoritas Islam masih terdapat masih banyak gitu ya, terdapat kasus-kasus bahkan dikategorikan juga dalam riset masih banyak kasus-kasus kriminal misalkan kayak gitu, terus dinilai dari tadi kebersihannya gitu dan lain-lainnya, padahal kan tadi dalam kondisi ideal tersendiri tuh udah dijelasin gitu, di Islam tuh banyak sumber-sumber kebudayaan yang baik, tetapi di Indonesia sendiri yang mayoritas Islam tetapi masih ada masih banyak juga yang tidak membudayakan nilai-nilai Islam itu sendiri gitu ya, dibanding dengan negara yang minoritas Islam tapi membudayakan kebudayaan yang Islami kayak gitu. Terus lanjut ke
identifikasi masalahnya. Jadi bagaimana sih nilai-nilai Islami yang ada di kebudayaan luar negeri yang minoritas Islam itu, dan kenapa gitu di Indonesia sendiri tuh tidak dibudayakan gitu. Terus lanjut lagi ke fokus penelitiannya, tadi kan berfokusnya ke kebudayaan yang ada di Jepang gitu ya, kebudayaan Ikigai itu. Denisa berusaha untuk menelaah gitu nilai-nilai yang Islami dalam kebudayaan itu, dalam kebudayaan Ikigai itu gitu. Dan mungkin implikasinya gitu terhadap strategi pembelajaran, dan juga manfaatnya juga nanti bisa diterapkan juga di pembudayaan akhlak yang baik, entah itu terhadap siswa ataupun masyarakat di Indonesia gitu. Mungkin Pak, maaf kalau Oke, baik, terima kasih. Saya lagi mohon maaf ya, saya mengambil contoh Denisa, itu tadi acak saja sih, saya klik yang muncul Denisa. Jadi ya walaupun Denisa yang direview, tapi sebenarnya pelajarannya buat semua ya, buat semua bagi Anda juga. Nanti bagaimana kerangka berpikirnya Anda terapkan dalam riset, dalam proposal Anda. Coba Rahman Setiawan, simpulkan Rahman. Simpulkan Pak, suara Rahman jelas nggak? Soalnya dekat jalan. Ya, oke. Kesimpulannya mungkin untuk yang sekarang ini kan kita mereview dari proposalnya Denisa gitu ya. Meskipun kita mereview proposal Denisa, tapi kita itu diharapkan untuk bisa mengambil ibroh pelajaran, yaitu tentang kerangka berpikir itu ya. Yang mana kerangka berpikir itu terdiri dari ya yang tadi gitu ya, apa konsepnya seperti apa, terus kondisi idealnya seperti apa, ya permasalahannya seperti apa, kondisi apa namanya, zaman sekarang seperti apa, terus diidentifikasi masalah-masalahnya apa saja, terus mengapa mengambil ini gitu ya, mengapa mengambil masalah yang ini yang ingin dibahas. Seperti itu mungkin yang harus kita pahami gitu ya dari pembelajaran yang kita kali ini gitu ya. Begitu nyambung ke yang Denisa gitu ya. Denisa itu kan ingin untuk ingin tahu gitu bagaimana caranya supaya nilai-nilai ajaran Islam itu bukan hanya menjadi sebuah ajaran saja, menjadi sebuah ilmu ibadah, tapi haruslah menjadi sebuah amal soleh gitu ya. Yang mana orang Jepang aja tuh yang nggak kenal Islam, yang Islam kok bisa jadi gitu ya, kok hampir sama gitu ya ajarannya sama ajaran Islam gitu ya, kebudayaan-budayaannya kok di Indonesia belum ada sih. Bagaimana sih caranya biar bisa gitu ya antara menerapkan dari budaya Ikigai itu ke Indonesia gitu ya. Mungkin bagaimana caranya supaya bisa di Indonesia itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Mungkin kesimpulannya ke sana sih Pak. Gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Coba Rizda Pratiwi, Riz. Kesimpulan Rizda dari pelajaran sampai terakhir barusan. Ya, kurang lebih sama ya Pak, kayak yang tadi Rahman bilang, bahwa hari ini tuh kita kan masih mereview latar belakang gitu, yang mana nanti bisa diimplementasikan gitu terhadap proposal masing-masing, yaitu tentang kerangka berpikir. Nah, terus kalau yang dari Denisa tadi, konteksnya itu udah jelas ya bagaimana strategi masyarakat Jepang itu dalam mengimplementasikan gitu nilai-nilai ajaran Islam. Terus kondisi idealnya juga dilihat gitu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mereka itu sudah menerapkan budaya Ikigai gitu, yang mana ada kaitannya dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, sedangkan kondisi realitanya gitu dalam ajaran Islam tersendiri gitu di Indonesia itu belum sampai kayak negara Jepang gitu, yang mana tadi datanya seperti ada kejahatan, kebersihan, terus kejujuran, terus yang kasus ekonomi Islam juga belum bisa diterapkan sepenuhnya gitu di Indonesia itu sendiri.
Nah, terus masalahnya juga ada kesenjangan gitu, yang mana bukan Muslim tapi malah menerapkan ajaran Islam. Nah, sedangkan yang masyarakat Muslimnya terbanyak itu belum menerapkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, di sini juga jadi jelas gitu masalahnya tuh adanya kesenjangan. Terus tadi untuk solusinya mungkin bisa dipakai hasil dari ajaran Islam yang diterapkan di Jepang itu atau yang ada di budaya Ikigai itu dalam pembelajaran PAI. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi kenapa saya ulang-ulang lagi review latar belakang, karena permasalahan skripsi umum yang saya temukan itu di PAI adalah di latar belakang masalahnya belum menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis dan utuh. Jadi kadang-kadang terputus ujug-ujug gitu, ujug-ujug, ya judul nate. Jadi nggak nyambung antara latar belakang yang disampaikan dengan solusi yang ditawarkan melalui riset itu. Nah, mudah-mudahan dengan berulang-ulang ini nanti Anda akan merojaah tentang cara berpikir, sehingga Anda sendiri nanti bisa mereview diri sendiri. Apa yang kurang dari diri saya. Contoh tadi yang saya lakukan kepada Denisa, yaitu nanti Anda melakukan kepada diri sendiri seperti itu. Self review ya. Baik, selanjutnya saya coba tampilkan satu lagi materi ya. Nih, udah terlihat ya? Ada kelihatan ini? Terlihat, Pak. Oke, jadi proposal Anda nanti dibedah ketika proposal Anda lulus uji proposal, lalu Anda mendapatkan SK pembimbing skripsi, proposal Anda itu dibedah menjadi 3 bab. Ya, latar yang pendahuluan itu menjadi bab 1, kemudian bab 1 itu isinya 4 ya. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan organisasi. Ada 5 ya, 5 komponen dalam pendahuluan itu. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, kemudian ada organisasi, penyusunan organisasi skripsinya ya, yang 5 bab itu. Kemudian kajian pustaka itu nanti dibedah menjadi bab 2. Bab 2 ya, kajian pustaka. Lalu yang metode penelitian itu menjadi bab 3. Jadi kalau Anda mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di proposal itu, ketika nanti membedah menjadi 3 bab, itu Anda sudah punya bahan yang bagus, hanya tinggal mengembangkan saja, memperluas apa yang Anda tulis di proposal. Nah, setelah menyelesaikan 3 bab 1, bab 2, bab 3, Anda harus membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Jadi jangan dulu ke lapangan, jangan dulu mengumpulkan data sebelum Anda membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi ini penting untuk apa? Supaya Anda tahu apa yang dicari, di mana mencarinya, dan bagaimana mencarinya. Ya, sekali lagi, ketika Anda membuat kisi-kisi, itu manfaatnya bagi Anda adalah ketika Anda mencari data, Anda tahu data apa yang dicari, dari mana mendapatkannya, dan bagaimana mendapatkannya. Ya, nih saya ambil contoh nih, ini contoh yang kisi-kisi instrumen yang saya ya. Analisis implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Case study pada beberapa perguruan tinggi gitu. Nah, ini produk yang harus Anda buat nanti. Kisi-kisi instrumen, karena kebetulan saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen, maka saya membuat panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan studi dokumen. Jadi ada kisi-kisi instrumen, ada panduan observasi, panduan wawancara, panduan studi dokumen. Kalau Anda membuat angket, maka nanti ada panduan angket. Ya. Nah, sekarang kita bicara kisi-kisi instrumen dulu ya, kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, nanti contoh yang tadi yang punya Denisa ya, nanti ditulis ulang supaya tidak lupa. Di kisi-kisi ditulis ulang. Pertanyaan penelitiannya tulis yang tadi yang 3 itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan penelitian. Jadi anggaplah bahwa pertanyaan penelitian itu seperti Anda mengerjakan UTS, mengerjakan UAS. Itu soal yang harus dijawab. Nah, agar soal bisa dijawab, maka Anda harus punya sumber data, sumber informasi tentang jawaban dari pertanyaan itu.
Ya, yang kedua Anda harus punya cara bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban itu. Sehingga nanti jawabannya bisa ditemukan berdasarkan kisi-kisi itu. Misalnya nih, ini ada 6 pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada beberapa item ya. Nomor, fokus kajian, data yang dicari, sumber data, kumpulan data, alat pengumpulan data. Ini misalnya nih ya. Ini rumusan pertama saya tentang apa kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini adalah fokusnya. Fokus kajian saya adalah menjawab perumusan yang pertama ini. Maka saya tuliskan di sini fokus kajiannya kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berdasarkan fokus kajian ini, saya butuh data apa sih agar ini terjawab? Nah, saya butuh data dari fokus ini. Pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan PAI itu apa saja? Jadi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan PAI di perguruan tinggi itu apa saja? Kemudian yang kedua, apa isi dari peraturan perundang-undangan itu? Konten kebijakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dan yang ketiga, baru kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan konten tersebut apa? Jadi ada turunannya. Misalnya tadi Denis, apa saja nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya Ikigai di Jepang? Kira-kira apa saja faktor yang harus dipenuhi, dijawab agar terjawab pertanyaan tadi? Nah, nanti Denis harus turunkan itu. Sehingga, data yang dicari jelas. Nah, lalu yang poin ada kolom yang keempat, ini sumber data. Jadi, apa sumber data yang bisa menjawab ini? Anda butuh data X, sumber datanya dari mana? Saya sebutkan bahwa agar saya bisa mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan, maka sumber datanya berasal dari dokumen peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Mulai dari Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya ke bawah. Jadi saya harus menggali dokumen tersebut. Yang kedua, konten kebijakan. Ini juga sama ya, dokumen peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Artinya, ternyata pertanyaan penelitian yang pertama ini cukup dengan satu sumber data ini, dokumen peraturan perundang-undangan. Sehingga teknik pengumpulan datanya cuma satu, studi dokumen. Artinya saya untuk bisa menjawab perumusan pertama ini, saya cukup menggali dari dokumen tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan PAI. Alat pengumpulan datanya adalah panduan studi dokumen. Berarti nanti saya setelah membuat kisi-kisi ini, saya harus membuat panduan studi dokumen. Nah, nanti saya contohkan bagaimana cara membuat panduan studi dokumen itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Kolom nomor, saya kira gampang ya, nomornya tinggal dikasih urutan sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Yang fokus kajian diisi dengan pertanyaan penelitian, tapi dihilangkan kata tanyanya, sehingga jadi kalimat pernyataan. Data yang dicari adalah turunan dari fokus tadi. Kemudian sumber datanya yang bisa memberikan jawaban apa atau siapa. Kalau orang ya sebutkan orangnya, kalau jabatannya apa, kalau dokumennya apa. Nah, gitu. Teknik pengumpulan datanya yang Anda tulis di bagian metode penelitian. Apakah Anda menggunakan observasi, wawancara, atau studi dokumen. Alat pengumpulan datanya panduan studi dokumen. Dan seterusnya ke bawah seperti itu. Nah, ini saya banyak sih turunannya. Nah, ini kisi-kisinya. Jadi nanti Anda mencari data berdasarkan kisi-kisi ini. Ya, ada yang tiga-tiganya ada, observasi, wawancara, studi dokumen, ada juga tiga-tiganya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang Anda kerjakan setelah Anda mengerjakan bab 1, bab 2, 3. Sebetulnya ketika Anda sudah selesai mengerjakan proposal, itu Anda seolah-olah sudah punya draft bab 1,
draft bab 2 dan draft bab 3. Tinggal nyambung ke bikin kisi-kisi instrumen penelitian. Jadi Denisa itu bisa mulai masuk ke sini. Minimal karena untuk membuat kisi-kisi instrumen itu minimal rumusan masalahnya sudah oke. Kan tadi rumusan masalah udah fix ya Denisa seperti itu ya. Tentu nanti akan berubah seiring dengan perubahan dalam proposal. Tapi tentu kita membuat kisi-kisi sekarang itu hanya latihan saja, hanya latihan. Nanti yang aslinya adalah menyesuaikan dengan judul yang disetujui atau rumusan masalah yang disetujui oleh ujian proposal, judul dan rumusan masalah yang disetujui oleh pembimbing skripsi. Baru nanti kita bisa buat kisi-kisi instrumen yang real sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Kalau sekarang di mata kuliah Medfit, kita membuat kisi-kisi itu hanya latihan saja, latihan sesuai dengan proposal yang Anda buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya ingin Adam Alamsyah. Adam hadir? Ya, Pak. Oke, Dam, coba Dam jelaskan lagi, Dam, yang membuat kisi-kisi itu. Ya, Pak, jadi proposal kita nanti itu akan mengalami tahap selanjutnya gitu, Pak. Yakni di sini salah satunya sebelum membuat instrumen penelitian kita terlebih dahulu membuat kisi-kisinya gitu, Pak. Nah, untuk kisi-kisi sendiri kita bisa contoh dari yang telah Bapak buat juga di sini. Jadi ada fokus kajian, lalu nanti ada data yang dicari, sumber data, teknik pengumpulan data, serta nanti bagaimana alat pengumpulan data itu sendiri. Nah, jadi nanti misalkan kita fokus kajiannya, misalkan kalau Adam sendiri kan yang strategi pembelajaran gitu. Nah, nanti data yang dicarinya itu dari mana aja gitu ya. Data yang dicarinya apa aja yang mau dicari gitu. Sebagai penguat untuk bahan-bahan yang nanti akan dibuat sebagai instrumennya gitu. Nah, itu juga dengan sumber datanya berkaitan dengan data yang akan dicari nanti. Kalau data yang dicarinya nanti terkait, misalkan Bapak kan ini peraturan perundang-undangan, maka di sana sumber datanya bisa kita lihat di dokumen gitu, dokumen peraturan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, studi dokumen misalkan. Dan alat pengumpulannya nanti bisa panduan studi, kalau bisa juga nanti mungkin melalui misalkan kalau Adam sendiri insya Allah mungkin seperti buat angket gitu Pak ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Denisa bisa ditangkap nggak? Yang kalau Denisa yang punya Denisa diturunkan ke sini, terbayang tidak Denis? Iya Bapak. Misalnya poin 1, nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya Ikigai. Apa saja kan ya? Apa saja ya? Kalau nggak salah apa saja ya? Rumusan pertama teh. Iya, apa saja nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Oke, berarti fokusnya pada nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya Ikigai. Kira-kira data yang dicari apa? Data yang dicarinya berarti ini kan Pak, nilai-nilainya Bu dalam buku apa saja. Gimana sih Pak? Bingung. Agar bisa terjawab, kumaha cara data? Denisa harus menguasai teori tentang nilai. Jadi nilai-nilai ajaran Islam itu apa saja? Misalnya ada nilai dasar dalam Islam itu ada nilai akidah, nilai ibadah, nilai akhlak. Ya. Jadi nanti Denisa harus mencari dulu nilai-nilai apa nilai-nilai budaya Ikigai. Kalau itu kan nilai-nilai Islam dalam budaya Ikigai.
Denisa tidak akan bisa menjawab itu sebelum Denisa tahu tentang nilai-nilai dalam budaya Ikigai. Ikigai itu mengajarkan nilai apa sih? Misalnya nanti nilai persaudaraan, nilai kesederhanaan, nilai toleransi, itu kan? Iya. Nah, itu nanti temuan untuk nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Ikigai. Yang kedua, setelah nilai-nilai ditemukan, kemudian kaitan nilai-nilai Ikigai dengan ajaran Islam. Nah, itu data kedua yang dicari. Kaitannya dengan yang mana? Misalnya toleransi dalam nilai Ikigai itu nyambung dengan ajaran Islam yang mana? Ya. Nah, sehingga nanti akan terlihat, oh ternyata nilai-nilai ajaran Islam dalam Ikigai nilai toleransi, nilai ini. Nah, bisa jadi sama antara nilai pandangan hidup orang Jepang dengan pandangan Islam, sama mungkin ya secara praktis, secara instrumennya. Hanya mungkin perbedaannya secara filosofis. Nanti juga cari persamaan nilai-nilai Ikigai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Perbedaan nilai-nilai Ikigai dengan nilai ajaran Islam. Itu muncul juga di temuannya. Sehingga setidaknya yang nomor 1 fokus kajian dari Denis bisa ada 4 turunannya. Turunan pertama adalah nilai-nilai Ikigai, nilai-nilai dalam tradisi dalam budaya Ikigai. Yang kedua, kaitan nilai-nilai dalam budaya Ikigai dengan nilai ajaran Islam. Yang ketiganya, persamaan nilai-nilai Ikigai dengan nilai ajaran Islam. Perbedaannya apa? Nah, gitu. Bisa jadi 4 itu. Tadi kan misalnya perbedaannya bahwa di orientasi, kalau nilai Ikigai orientasinya duniawi, kalau Islam nilainya dunia akhirat, gitu kan bedanya ya? Iya. Nah, tapi itu bukan lagi asumsi, tapi hasil temuan nantinya. Nanti di bab 2 nanti bicara tentang teori tentang nilai. Nilai-nilai dalam nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya itu muncul, nilai-nilai filsafat itu muncul. Di bab 2. Itu ya Denis ya? Iya, Pak. Itu contoh. Nah, nanti Denis coba kembangkan ya, coba turunkan dari itu buat kisi-kisi seperti ini dulu. Itemnya silakan dipotong saja lah, 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya tidak baku ya, tidak baku. Anda boleh membuat format seperti apa saja. Ini contoh format yang saya buat. Ini tidak baku, artinya Anda boleh mengembangkan dengan kata-kata lain. Ada yang menggunakan fokus kajian, ada yang menggunakan variabel, ada yang menggunakan apa saja istilahnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nisa, Pak. Oke, silakan. Bisa. Maaf, Pak, belum ngerti. Jadi pertanyaan penelitian yang tadi Bapak contohkan itu tuh berasal dari rumusan masalah yang kita cantumkan di proposal penelitian atau turunan dari rumusan masalah atau gimana ya, Pak? Ya, di proposal itu kan ada 2 ya. Ada rumusan masalah umum, ada rumusan masalah khusus. Misalnya contoh tadi yang punya Denisa, rumusan masalah umumnya adalah bagaimana telaah nilai-nilai praktis ajaran Islam dalam budaya Ikigai dan implikasinya terhadap strategi pembelajaran PAI di sekolah. Itu umumnya. Jadi kalau rumusan umum itu hanya tinggal mengulang kalimat judul diganti dengan kata tanya. Biasanya kata tanya bagaimana. Nah, lalu dari rumusan masalah umum diturunkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian atau juga disebutnya rumusan masalah khusus. Jadi bisa boleh menggunakan istilah rumusan masalah umum, rumusan masalah khusus, atau boleh menggunakan istilah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Itu boleh-boleh saja dua-duanya. Nah, Denisa menurutkan jadi 3. Yang dari 1 itu jadi 3. Yang pertama, apa saja nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya Ikigai. Yang kedua, bagaimana strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari strategi budaya Ikigai terhadap strategi pembelajaran PAI. 3 turunannya dari 1 rumusan. Nah, yang 3 turunan nanti ketika dibuat kisi-kisi, dia punya anak lagi. Misalnya yang rumusan pertanyaan penelitian yang pertama,
apa saja nilai-nilai ajaran Islam dalam praktek budaya Ikigai. Nah, nanti diturunkan lagi oleh Denisa untuk melengkapi data itu. Nah, Denisa misalkan di turunannya yang pertama apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Ikigai, nilai-nilai yang secara universal. Yang kedua, apa kaitan antara nilai-nilai budaya Ikigai dengan nilai ajaran Islam? Ada nggak kaitannya? Nah, yang ketiga, keempat, baru bicara tentang persamaan perbedaannya. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Dan harus ada tuh perbedaannya. Karena kalau nggak ada perbedaannya, berarti orang nggak usah masuk Islam, udah aja jadi masyarakat Jepang, bisa damai gitu. Tapi bisa ada bedanya. Minimal tadi dalam teori nilai, ada nilai-nilai akidah. Ya mungkin bedanya di akidahnya itu. Sama-sama berbuat baik, tetapi beda orientasi. Itu bisa ya. Jadi dari judul diturunkan sebagai rumusan masalah umum, dari rumusan masalah umum diturunkan lagi menjadi pertanyaan penelitian, dari pertanyaan penelitian diturunkan lagi menjadi data-data yang dicari. Bagaimana kayak model papan teping lah, punya turunan-turunannya. Itu ya, ini saya cari pahami. Nanti learning by doing lah, yang punya Nisa coba turunkan. Nanti kalau tidak ngerti berarti bisa lebih praktis nanti contohnya. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa mulai mempraktekkan itu ya, mengembangkan kisi-kisi instrumen dari proposal yang Anda buat. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Disda yang kelasnya udah semua ya? Di Google Drive udah ada itunya Pak, yang file susulan. Udah ya? Listnya masih sama. Oke, yang kelas B, Sali, sudah semua ya? Halo, Sali? Atau Asep, Sali? Yang kelas B udah semua ya? Belum dicek, Bapak. Nanti hitung dulu tuh sama Asep. Tadi sih yang Sali udah kirim 4 ya, 4 orang kalau nggak salah. Ini Salinya lagi ke toilet mungkin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, saya ingin Maisa, mana Maisa? Hadir Bapak. Oke, Maisa, simpulkan perkuliahan kita hari ini. Bicara apa saja, tentang apa saja? Ya, tadi yang pertama itu yang ngebahas tentang latar belakang Denisa, itu harus ada apa ya, kayak hubungan antara yang dibahas dengan kePAI-an. Terus tadi juga ngebahas tentang kisi-kisi instrumen penelitian, yang mana ada nomor, ada fokus kajian, ada data yang dicari, sumber data, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpulan data. Jadi ketika kita udah selesai yang bab 1 sampai bab 3, itu baru kita bisa. Oke. Bilkis. Nah, biasanya Bilkis jago menyimpulkan. Ya, siap. Satu Bilkis. Biasanya suka pintar menyimpulkan. Ya, Bapak. Buat hari ini kita udah belajar tentang pelajaran yang bakal diambil gitu ya. Dari hari ini tuh buat kerangka berpikir yang sistematis. Terus yang kedua juga tadi mengenai habis uji proposal gitu, kita bakal ngerjain skripsi yang mana nanti ditambah dalam bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sama organisasi. Terus di bab 2-nya ada kajian pustaka, terus di bab 3-nya ada metode penelitian. Nanti kita juga bakal buat kisi-kisi instrumen supaya tahu apa yang dicari, di mana nyarinya, dan juga bagaimana mendapatkannya. Terus di kisi-kisi instrumen itu nanti kita bakal membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang tadi itu diturunkan dari rumusan masalah yang khusus, diturunkan lagi ke rumusan masalah yang umum, diturunkan lagi menjadi pertanyaan penelitian, diturunkan lagi menjadi sebagai pelengkap data gitu.
Di situ tuh ada fokus kajian, terus ada data yang dicari, ada sumber data, detektif pengumpulan data, dan juga alat pengumpulan data. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Bukan benar lengkap. Gisma dicatat ya, Gisma. Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, silakan semuanya on cam lagi. Kita mau closing kuliah hari ini. Baik, ngerti atau tidak ngerti itu bagian dari proses pembelajaran Anda ya. Tapi setidaknya kalau Anda menyimak dari awal, harus ada pelajaran yang Anda ambil dari setiap sesi perkuliahan, mata kuliah apapun itu ya. Tinggal kesungguhan Anda dalam menyimak setiap pembelajaran, karena dosen itu pasti ada tujuannya. Ada tujuan untuk menyampaikan sesuatu, pun tidak secara tersurat, misalnya dibuat dalam struktur, tapi yang dibangun adalah cara berpikir. Cara berpikir dalam perkuliahan itu adalah mengambil pelajarannya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya silakan Anda belajar untuk menurunkan dari proposal yang Anda buat, walaupun proposalnya belum saya review ya keseluruhannya. Kalau yang Denisa saya kira udah bisa lah diturunkan nanti ke kisi-kisi. Walaupun saya belum mereview yang kajian pustaka dan metode penelitiannya. Tapi kalau metodenya kan udah fix ya, Denisa menggunakan kualitatif ya, deskriptif ya. Deskriptif kualitatif, kemudian nanti pakainya apa? Dokumen studi literatur ya? Studi literatur, Bapak. Nah, nanti tinggal Denisa membaca secara seksama tentang metode literatur studi itu. Dari research ya. Penelitian kepustakaan. Harus punya data primernya. Sudah punya data primernya? Dokumen primernya berarti apa itu? Ada bukunya, Bapak. Bukunya ya. Tapi juga kalau bisa mah nanti ada hasil-hasil riset yang praktis tentang budaya Ikigai ini ya. Syukur kalau punya video kehidupan nyatanya ada nggak? Nanti coba di YouTube cari ya, praktik budaya Ikigai seperti apa sih? Supaya kita ada imajinasinya, bukan hanya imajinasi pikiran, tapi juga ada imajinasi audiovisualnya. Sehingga terlihat, oh seperti ini loh ketika orang mempraktekkan budaya. Gitu ya. Nah, teman-teman yang lain juga sama ya, walaupun belum saya review, silakan mulai belajar untuk mengembangkan kisi-kisi instrumen. Karena walaupun nanti hasil review saya Anda lolos, kemudian nanti juga akan direview lagi di ujian proposal, lolos lagi di ujian proposal, akan direview lagi oleh pembimbing skripsi. Jadi 3 kali review tuh. Biasanya sih jarang yang utuh ya. Pasti ada terus perubahan-perubahannya untuk menyempurnakan. Karena setiap dosen memiliki kepakaran yang berbeda, selera yang berbeda, dan strategi yang berbeda. Tapi kemudian gagasan utamanya sudah oke lah, gagasan utamanya. Itu barangkali ya, teman-teman semua. Selanjutnya, esok atau lusa ya, esok lusa kita akan masuk 1 Ramadan. Sebelum tiba Ramadan, mari kita saling bermaaf-maafan. Tentu bermaaf-maafan yang sesungguhnya ya, yang seikhlasnya. Terutama antara Anda dengan Anda ya. Kalau dengan saya mungkin kita jarang berinteraksi yang menghasilkan dosa dan kebaikan ya. Jarang ya. Walaupun ada juga interaksi kebaikan kebanyakan ya. Antara guru dan murid ya. Tapi meski demikian bisa jadi ada kata-kata yang kata-kata saya yang keliru atau menyinggung, mohon dimaafkan. Demikian pula kalau ada salah di antara Anda, akan saya maafkan juga. Kalau ada yang suka kabur ketika kuliah online, ya, orangnya kemana, itu kan dosa juga ya. Walaupun Anda tidak mengakui, saya bebaskanlah untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya bebaskan ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah Anda orang dewasa yang setiap perbuatan akan kembali kepada diri Anda sendiri. Jadi orang dewasa adalah bebas bertanggung jawab. Nah ini ya. Sekali lagi, jadi orang dewasa itu dia bebas berbuat, tetapi dia siap bertanggung jawab. Kuliah nggak kuliah, itu bebas terserah Anda. Tapi Anda harus siap mempertanggungjawabkan resiko dari pilihan yang Anda pilih itu.
Ya, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil menjalankan Ramadannya, dan mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita bisa dipertemukan lagi di kampus tercinta UPI, terutama teman-teman yang sudah rindu dengan kampus UPI. Mudah-mudahan juga kita bisa bersua dengan diberi umur panjang, sehat walafiat, sejahtera ekonomi, sejahtera fisik, subur makmur, kemari Allah jinawi. Ya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, saya izin live duluan ya. Ya, Bapak.